Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Sejarah besar terjadi di Piala Asia 2023 yang dimainkan di tahun 2024 berlangsung di Qatar ketika tim nasional kita Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar atau perdelapan final. Jatah ini kita dapatkan setelah Kyrgyzstan mampu menolong kita dengan menahan imbang Oman bermain 1-1. Padahal sejak menit ke-8, Al Ghassani, pemain dari Oman, sudah menggetarkan gawang Kyrgyzstan. Dan ketegangan itu muncul di sini karena Sintayong dan pasukannya mengikuti ya dengan mendebarkan jalannya pertandingan antara Kyrgyzstan dan Oman ini. Dan skor penyeimbang itu terjadi di 10 menit menjelang waktu normal berakhir. Tepatnya di menit ke-80, di mana Jol Kojo menggetarkan gawang Oman 1-1. Ada perpanjangan waktu, tetapi Kyrgyzstan bermain luar biasa untuk mempertahankan gawangnya dari incaran pemain-pemain Oman untuk bisa mencetak gol, dan hasil ini sudah cukup menghantarkan bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan mencetak sejarah yang luar biasa. Tangis haru ya dari pasukan Indonesia, semua pemain, Justin Hapner, Sandy Walsh, Jordi Amat, Elkan Bagot, semua itu keluar dari kamar hotel mereka dipeluk oleh Sintayong dan Ketua Umum juga Erick Thohir. Ya, saya memberikan ucapan selamat dibalas dengan Pak Erick, itu terima kasih banyak atas semua dukungan ini, dan kita maju ke babak 16 besar untuk bertemu dengan Australia. Ya, ini akan berlangsung di Al Rayyan pada tanggal 28 jam 18.30. Jika kita mengalahkan Australia, maka pada tanggal 2 di babak perempat final kemungkinan besar kita akan berhadapan dengan pemenang antara Arab Saudi dan Korea Selatan. Jika kejutan itu terus berlangsung, seandainya Indonesia bisa terus melaju sampai ke semifinal pada tanggal 6 nantinya, ya, kita akan bertarung kembali dengan Irak kalau Irak bisa melewati Jordania, dan juga ada di atas ada Tajikistan yang bermain di atas, dan saya rasa Irak ini sangat diunggulkan. Bukan tidak mungkin ketika kita kalah 3-1 di grup D di pertandingan pertama melawan Irak, kita akan ketemu lagi. Ya, kita tunggu nantinya, siapa tahu di semifinal bisa berhadapan. Saya kira ini suatu modal bagus buat kita. Australia tidak mudah juga kita kalahkan, ini tim yang sangat kuat, tetapi sudah tanggung. Kita sudah berada di babak 16 besar, nothing to lose. Sebagai tim underdog sekarang, semua tim berpikir ketar-ketir ketika jumpa Indonesia, dan itu kita harus manfaatkan pemain-pemain kita, ya. Mental kita harus kuat, ya. Tidak perlu takut siapapun yang kita hadapi, termasuk Australia nantinya pada tanggal 28. Mungkin saja mereka itu terbeban, ya, agak gentar menghadapi kita karena takut ada kejutan yang dibuat oleh Indonesia. Nah, kalau kita bermain lepas, saya rasa ini yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Para netizen penggemar sepak bola menantikan saat-saat saat kita akan bertarung melawan Australia. Dan bagi saya pikir ini suatu hal yang patut disyukuri, ya. Kita berterima kasih kepada Kyrgyzstan yang sudah tidak punya kans apapun untuk lolos karena mereka sudah sebelumnya kalah 2 kali, dan mereka masih bisa bermain habis-habisan, ya. Tidak melepas pertandingan ini. Itu saya bilang berterima kasih karena mereka sudah menolong kita. Di pertandingan sebelumnya Bahrain menang melawan Jordania karena Jordania mungkin menghindari Jepang sehingga ini dilepas ke Bahrain. Di sana ada Korea juga yang akhirnya ingin menghindari Jepang juga, bermain imbang dengan Malaysia, sehingga yang ketemu adalah Bahrain menghadapi Jepang. Nah, ketika Bahrain menang, kemudian jatah itu tinggal menanti hasil antara Kyrgyzstan dan Oman. Dan itu tadi yang saya bilang, Oman bermain luar biasa, ya. Dan akhirnya selamatlah kita. Itulah kita harus berterima kasih, ya, kepada Kyrgyzstan, dan juga berterima kasih kepada pencetak gol penyeimbang mereka, penyerang tengah mereka, striker mereka, Jol Kojo, yang mencetak gol di menit ke-80. Ini yang meluluhkan, ya.
mental dari pemain-pemain Oman ketika ada gol balasan ini. Mereka memang terus bisa menyerang, tapi pertahanan yang kuat dibangun oleh anak-anak Kyrgyzstan. Maka pertandingan itu hasilnya tidak berubah sama sekali. Kalau bisa melihat dari statistik, kalah ya Kyrgyzstan dari semua aspek. Mereka kalah dari ball position, penguasaan bola, bahkan mereka cuma mungkin 43% penguasaan bola, di mana Oman dengan 57%. Oman bahkan melepaskan 14 tembakan di sana ya, lebih dari 4 on target yang mereka lakukan. Sementara bagi Kyrgyzstan sendiri mungkin cuma 6 tembakan, ada 2 on target yang ada, tapi mereka masih bisa mendapatkan 1 gol itu lewat Jol Kojo. Dan itulah gol yang membawa kita lolos ke babak 16 besar dan menciptakan sejarah sejak tahun 1956 ya, di mana Korea mengalahkan Myanmar saat itu. Dan kita akan tunggu nantinya laga yang sangat dinantikan melawan Australia. Nah, itu tadi ketika kita sudah bermain lawan Australia, dan jika kita mampu mengalahkan Australia, sekali lagi yang saya bilang tadi di awal, siap-siap Arab Saudi atau Korea Selatan yang kita akan hadapi di babak selanjutnya atau perempat final. Jangan takut, jangan gentar, sudah tanggung. Kita sudah bermain dengan Irak, sudah bermain dengan Jepang, dan kita selalu bisa mencetak gol. Ya, tidak ada pesta gol yang dilakukan oleh Irak ataupun Jepang. Mereka tim-tim yang kuat secara peringkat ada di atas kita. Nah, kita sekarang melawan dengan Australia juga demikian. Kita hadapi mereka. Ya, jangan rasa takut. Demikian juga kalau kita bisa melewati Australia, ya, kita harus bisa siap menghadapi entah Arab Saudi atau dengan Korea Selatan. Ini sepak bola, segala sesuatu bisa terjadi. Dan sekali lagi, selamat buat tim Indonesia yang sudah berada di babak 16 besar. Hampir saja kita sudah mengemas koper untuk pulang ketika Al Ghassani mencetak gol ke gawang Kyrgyzstan. Tidak ada harapan lagi, ya. Dan mungkin saja kita sudah melihat bahwa ini akan kalah di atas 2 gol. Tapi ternyata Kyrgyzstan tuh tidak mau menyerah. Mereka juga ingin pulang mendapatkan 1 atau sebiji poin, dan itu mereka lakukan, ya. Bukan saja buat Indonesia tentunya, tetapi untuk harga diri mereka. Di saat mereka sudah kalah terus dan ingin mendapatkan hasil yang baik, dan itu mereka dapatkan terhadap Oman. Oman pasti akan menyesal begitu pertandingan, sulit tidur ya dengan hasil ini, karena mereka butuh menang untuk bisa lolos dan menggeser Indonesia menjadi salah satu di antara 4 tim terbaik di peringkat ketiga yang harus melengkapi ke babak 16 besar. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.